Aturan merancang penataan karya pada pameran. Materi ini adalah materi kelas 9 seni rupa fase D. Materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menata pameran supaya lebih menarik dan pamerannya lebih tertata. Lalu kenapa sih pameran itu harus ada aturannya? Penataan karya bukan hanya asal tempel atau taruh saja. Aturan display dapat membantu karya berbicara lebih jelas dan membuat pengunjung merasa nyaman saat mengunjungi pameran yang akan kita adakan. Secara umum, aturan dalam menata pameran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aturan temanya, kedua adalah alurnya, dan yang ketiga adalah keseimbangan. Tema adalah ide besar pameran. Semua karya, warna dinding, dan dekorasi harus mendukung tema yang sama. Yang kedua adalah alur atau flow. Alur ini adalah gambaran besar atau petunjuk untuk pengunjung saat melihat pamerannya nanti. Dimulai dari penataan pintu masuknya dari mana, kemudian disuguhkan alur cerita tentang pamerannya, kemudian vokal point atau karya utamanya diletakkan sebelah mana, sampai akhirnya pengunjung melalui pintu keluarnya. Nah, ini adalah contoh dari penataan alur atau flow untuk pengunjung pada pameran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah keseimbangan. Ruangan harus terasa seimbang, jangan menumpuk semua karya besar-besar di satu sisi saja dan karya kecil di sisi lain. Sebar karya secara merata agar ruangan terasa nyaman dipandang dan tidak terasa jomplang. Selanjutnya, selain ada aturan umum, ada juga aturan khusus untuk karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Yang pertama yaitu aturan dalam menata karya 2 dimensi. Pada aturan ini kita berfokus pada karya 2 dimensi seperti lukisan, foto, sketsa, atau poster di dinding atau panel yang disebut dengan sketsel pada pameran nantinya. Di sini ada beberapa aturan yang harus kita lakukan seperti 1. Ketinggian sejajar mata atau eye level. Ini merupakan acuan untuk menempelkan atau memasang karya pada panel dengan ketinggian mata rata-rata pengunjung, yaitu sekitar 150 sampai 160 cm dari lantai. Tujuannya yaitu untuk memastikan pengunjung dapat melihat karya tanpa harus membungkuk atau mendongak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu adalah jarak antar karya. Jarak idealnya adalah selebar 2-3 kepalan tangan orang dewasa atau sekitar 10-15 cm antar karyanya. Tujuannya yaitu untuk memberi ruang nafas agar setiap lukisan dapat diapresiasi tanpa terganggu oleh lukisan di sebelahnya. Dan yang ketiga yaitu adalah konsistensi pengaturan atau pengelompokan atau biasa kita sebut sebagai grouping. Nah, grouping ini adalah jika kita memiliki banyak karya yang kecil, tata dalam satu kelompok, dan jika kita memiliki karya yang besar, tata juga dalam satu kelompok, tapi masih harus mempertimbangkan aturan keseimbangan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian, jika kita meletakkan label karya pada suatu karya, usahakan untuk sama, yaitu selalu di posisi yang sama. Misalnya, karya yang sebelumnya disudutkan di bawah setiap karya, maka pada karya-karya lainnya kita juga harus meletakkan label karyanya di sudut bawah setiap karyanya. Nah, ini adalah contoh dari peletakan karya 2 dimensi ya. Jangan sampai karya itu membuat si pengunjung terlalu membungkuk atau melihatnya terlalu ke bawah banget atau sampai kepalanya mendongak banget ke atas. Jadi upayakan posisi karya itu sejajar mata rata-rata tinggi manusia, yaitu 150 sampai 160 cm seperti pada gambar ketiga. Nah, ada gambar checklist hijaunya ya. Nah, ini juga contoh dari peletakan karya 2 dimensi ya. Di situ udah ada tanda checklist dan tanda silang. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari jarak antar karya. Nah, bisa dilihat ya dari gambar yang A itu mereka gambarnya desek-desekan, mepet-mepet, tidak melakukan aturan
dari penataan karya. Jadi kita juga yang ngelihatnya kan pusing tuh, tidak berfokus pada karya apa sih ini, tentang apa sih itu. Sedangkan kalau yang B itu lebih tertata rapi karena mereka memberi jarak antar karyanya. Lalu di sini juga ada contoh dari pengelompokan atau grouping. Nah, pengelompokan karya ini tidak hanya berdasarkan size-nya, tapi juga berdasarkan temanya, berdasarkan nuansa warnanya, tahun pembuatannya, dan senimannya. Jangan sampai karya yang dikelompokkan itu acak sehingga akan membuat pengunjungnya nanti bingung dan kesulitan untuk mencerna tentang makna atau arti dari karya yang sedang dipamerkannya. Penataan karya dalam bentuk dua dimensi itu ada dua jenis, yaitu penataan dengan metode grid dan penataan dengan metode salon style. Selanjutnya yaitu aturan khusus yang digunakan untuk menata karya tiga dimensi. Fokus pada karya yang dipajang, yaitu karya memiliki volume dan bisa dilihat dari berbagai sisi seperti patung, keramik, atau kriya. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, menggunakan pedestal atau alas. Nah, penggunaan pedestal atau alas ini juga tidak sembarangan ya. Sebenarnya penggunaan pedestal itu dikarenakan karya tiga dimensi itu tidak boleh diletakkan langsung di lantai ya, kecuali jika ukurannya benar-benar sangat besar atau karya tiga dimensi itu berbentuk instalasi. Jadi solusinya adalah gunakan pedestal atau postamen atau alas dengan ketinggian yang sesuai dengan karyanya. Penggunaan pedestal ini tidak hanya membuat karya terlihat lebih terhormat, dan karya juga lebih mudah diamati oleh pengunjung nantinya. Yang kedua adalah visibilitas 360 derajat. Nah, karya tiga dimensi ini harus bisa dinikmati oleh pengunjung nantinya dari berbagai sudut, dari depan, samping, belakang, bisa dari atas atau bawah, gimana deh pokoknya pengunjung tuh bisa melihat karya dari sisi mana aja sesuka mereka. Nah, tempatkan karya tiga dimensi ini di area yang terbuka, misalnya di tengah ruangan atau di sudut yang memungkinkan pengunjung untuk mengelilinginya. Pastikan karya tiga dimensi ini tidak saling menutupi karya yang lainnya. Lalu yang ketiga ada keamanan dan stabilitas. Karya juga dipajang itu harus memikirkan keamanannya. Apakah karya tersebut jika menggunakan panel atau menggunakan postamen itu karyanya udah aman dan udah stabil apa belum gitu. Jadi karya harus tetap aman dan kokoh. Aturannya yaitu pastikan karya diletakkan di alas yang stabil dan tidak mudah goyang atau jatuh. Ini penting untuk keselamatan karya dan pengunjung. Dan yang keempat yaitu karya gantung atau suspended 3D. Jika ada karya tiga dimensi yang digantung, ya pastikan instalasi gantungnya itu menggunakan kawat atau tali yang digunakannya kuat. Terus tinggi gantungannya tidak menghalangi jalan atau membahayakan kepada pengunjung. Pastikan bahwa kawat atau tali yang digunakan nantinya itu mampu atau sanggup menahan beban dari karya 2 kali lipatnya supaya karya tetap aman dan stabil. Selanjutnya di sini adalah contoh dari ketinggian dan kerendahan serta peletakan karya di pedestal. Nah, di sini ada nomor 1 dan nomor 2 diberi tanda silang, dan gambar yang ketiga yaitu diberi tanda checklist. Berarti artinya yang betul adalah gambar yang ketiga yang tepat. Nomor 1 dan nomor 2 itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang nomor 1 itu terlalu tinggi pedestalnya sehingga pengunjung melihat karyanya terlalu mendangak ke atas. Sedangkan kalau yang nomor 2 itu pedestalnya terlalu rendah sehingga untuk karyanya juga tidak terlalu aman dan pengunjung juga tidak nyaman saat melihat karyanya. Next, ini adalah contoh dari penggunaan pedestal ya untuk karya yang besar-besar ya. Jadi disesuaikan juga tuh pedestalnya. Di sini kan pedestalnya pendek tuh, sedangkan karyanya kan besar. Coba bayangkan kalau misalnya kita menggunakan pedestal yang tinggi sedangkan karyanya juga tinggi. Bagaimana pengunjung untuk melihat karyanya nanti kalau pedestalnya tinggi?
Nah, sedangkan kalau yang ini adalah contoh dari penataan karya untuk visibilitas 360 derajat. Ini yang dimaksud dengan 360 derajat tadi kan pengunjung bisa melihat karya dari berbagai sisi, dari depan, dari belakang, dari samping juga tetap kelihatan kalau itu adalah sebuah karya yang dipamerkan. Selanjutnya ini adalah contoh dari penataan karya gantung dan ada juga yang menggunakan pedestal ya. Di sini kita fokusnya ke karya gantung. Bisa dilihat karya gantungnya itu berupa peri-peri kecil yang digantung menggunakan tali senar. Nah, di sini kan senarnya tuh tidak terlalu pendek dan juga warnanya tidak mengganggu fokus pengunjung nantinya. Jadi bisa disesuaikan panjang pendeknya. Oke, jadi sekian pematerian tentang penataan pameran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.